Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas dan mereview film yang berasal dari Turki, Sicin 2, yang rilis pada tahun 2015. Buat kalian yang belum nonton Sicin 1, silahkan tonton dulu videonya, dan link videonya sudah ada di atas. Walaupun ceritanya tidak nyambung, tapi nggak afdol rasanya kalau langsung nonton yang kedua. Sicin 2 ini masih bercerita tentang santet. Iri hati karena tidak mempunyai keturunan membuat seseorang buta hati dan menyantet sebuah keluarga. Tidak peduli walaupun keluarga itu dari adiknya sendiri. Akankah pelaku santet ini terungkap? Dan bagaimana nasib korban santet ini? Langsung saja kita ke rangkumannya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Film dimulai dengan bapak-bapak yang sedang berwudu. Selesai berwudu, ia menuangkan cairan asam ke dalam baskom yang kemudian membawa masuk ke dalam rumah. Terdengar suara teriakan wanita dan bayi yang menangis. Bapak itu keluar lagi dan menuangkan cairan asam yang kemudian dia minum. Hal itu mengakibatkan mulut serta tenggorokannya terbakar dan si bapak pun meninggal. Siapakah bapak ini dan kenapa dia melakukan bunuh diri? Nanti kita akan tahu jawabannya. Scene berganti ke sebuah rumah. Di dalamnya terlihat seorang ibu yang sedang bermain dengan anaknya. Sang ayah yang bernama Adnan bekerja di sebuah hotel, bersiap untuk pulang dengan membawa sebuah hadiah. Sementara sang ibu Hikran mengajak sang anak yang bernama Birol untuk bermain di dalam kamar. Birol pun sedang asyik bermain. Hikran mengambil HP untuk menelpon Adnan dan mengatakan bahwa kuenya sudah siap. Hikran pun hendak menyiapkan teh untuk Adnan, tapi teh yang akan dia buat terjatuh. Hikran mulai membersihkannya, terdengar suara lemari yang bergerak di dalam kamar Birol. Ketika Hikran mendekat, tiba-tiba lemari pun jatuh menimpa Birol dan Birol pun meninggal. Kemudian, Hikran sedang membersihkan makam Birol yang sudah kotor. Di dalam rumah, Hikran membersihkan lemari. Adnan mendatangi dengan perasaan emosi berat karena istrinya teledor yang mengakibatkan anaknya meninggal. Sementara Hikran histeris di dalam kamar. Malam harinya, Adnan yang bekerja di hotel sedih melihat video anaknya. Di rumah sendiri, Hikran mendengar suara ketukan pintu. Ketika sedang membersihkan mainan Birol, pintu dibuka. Adnan pun masuk dengan wajah yang cerah dan sangat berbeda. Mereka berdua duduk, dan Adnan bercerita bahwa dia bertemu dengan kakaknya. Kakaknya sangat senang menamai anak mereka dengan nama yang sama, Birol. Tiba, pintu kembali diketok. Adnan menyuruh untuk membukanya. Ketika mendekati pintu, terdengar suara Adnan dari luar yang emosi. Hikran mengecek kursi dan Adnan sudah tidak ada di sana. Ketika pintu dibuka, Adnan masuk dengan emosi tinggi. Jadi siapa yang di awal tadi masuk dan duduk bersamanya? Di hari berikutnya, Hikran bercerita kepada Ainur yang menceritakan kejadian yang dialami dan bercerita bahwa kakaknya Adnan sudah meninggal ketika Adnan masih sekolah dasar. Mereka menamai anaknya Birol untuk mengenangnya. Ainur pun menyarankan Hikran untuk menemui Huja Abdullah dan menceritakan semuanya. Tapi Hikran menolak dan berpaling pergi. Malam hari, Hikran yang pulang dengan berjalan kaki mendapatkan gangguan. Dia melihat dua orang yang memakai pakaian hitam dan menjatuhkan lemari. Ketika mobil lewat, mereka pun menghilang. Malam hari, ketika tidur, dia melihat seseorang yang memakai baju hitam tengah mengeluarkan bayi dari perut orang lain. Salah satunya berkata, "Itu bayiku, kembalikan bayiku." Hikran pun berteriak, dan Adnan yang masuk tidak melihat apa-apa.
Scene berganti di dalam rumah Ibu Hikran. Di sana terlihat nenek dan Ibu Hikran yang tinggal berdua. Kembali ke rumah Hikran, dia mencuci baju milik Birol, mungkin karena kangen dengan anaknya. Adnan yang ada di dalam rumah pun diam, dan sepertinya jarang berbicara dengan Hikran semenjak Birol meninggal. Hikran pun kembali mengunjungi makam Birol. Di kuburan, Hikran kembali mendapat gangguan. Dia melihat dua orang wanita menggunakan pakaian hitam dengan wajah yang menyeramkan. Sesampainya di rumah, Hikran menemui baju Birol yang dijemur sudah tidak ada. Hikran pun masuk ke dalam rumah dan membuka kotak yang ada di tengah. Dan isinya berupa air berwarna merah dan foto Birol yang mengambang di atasnya. Hikran pun mengambil foto Birol dan sesuatu muncul seperti boneka mengambang di dalam kotak berisi air tersebut. Berikutnya, Hikran dan Ainur pergi ke tempat Huja Abdullah. Hikran masuk ke dalam ruangan dan di sana terdapat anak kecil yang duduk di pojokan. Huja pun meminta Hikran untuk menulis namanya 3 kali dan menusuk jari, guna mengoleskan darahnya ke atas kertas, yang selanjutnya ditaruh di dalam gelas berisi air dan meminumkannya ke anak kecil tersebut. Huja Abdullah membacakan ayat, dan anak kecil itu duduk di depan Huja. Anak tersebut adalah sebuah media untuk mencari tahu apa yang terjadi. Huja pun mulai menanyakan beberapa hal kepada Hikran. Hikran pun menceritakan bahwa gangguan tersebut sudah ada semenjak dia masih kecil, dan ayahnya dulu meninggal bunuh diri meminum air keras. Terungkaplah siapa orang yang bunuh diri di awal film. Huja pun menjelaskan bahwa Hikran mendapat kiriman santet 41 jahitan, dan yang menyantet adalah orang terdekat, antara saudara dari ayah atau ibu, dan mengeluarkan santet itu harus mengetahui siapa yang mengirimkan dan niat mengirimkannya. Jika tidak berhasil mengetahui, maka santet itu sulit untuk dikeluarkan. Hikran yang menjahit di dalam rumah kembali mendapat gangguan. Hari ini, dia melihat ibunya dengan wajah yang menyeramkan, memotong lidah seorang wanita yang memakai baju hitam. Malam harinya, Hikran pergi ke rumah ibunya yang ada di kampung lain. Hikran menceritakan keresahan yang ia alami kepada neneknya. Ibunya yang mendengar di samping ruangan pun ikut menangis. Ketika tidur, Ibu Hikran mengalami gangguan. Bantal yang ia tiduri mengeluarkan belatung dan coro. Di belakang ada dua wanita menggunakan baju hitam. Di sisi lain, Adnan terlihat sangat frustasi dan depresi. Dia mendatangi kuburan Birol dan memutar video. Adnan pun melakukan bunuh diri di atas makam Birol dengan menembak kepalanya. Di sisi lain, Hikran pun pergi mencari rumah bibinya, Zehra. Ketika di perjalanan, dia diperingatkan oleh seseorang untuk tidak mendatangi rumah tersebut karena berhantu. Hikran yang sudah sampai di depan rumah, dia melihat banyak sekali boneka yang bergantungan di atas pohon. Dia pun masuk ke dalam. Pintu rumah tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, dan banyak barang yang bergerak. Hikran mendengar sesuatu dari dalam kamar. Selimut dari atas kasur bergerak. Ketika dibuka, ada boneka yang sudah kering di sana. Hikran pun mengambil keluar. Dia kembali ke rumah ibunya. Di dalam kamar, dia melihat kembali boneka yang diambil dari rumah. Hikran mengalami mimpi buruk. Di sana, ibunya pergi membangunkan neneknya guna sholat tahajud. Tapi Ibu Hikran mendapat gangguan dan penampakan dari adiknya dari dalam lemari. Siang harinya, Hikran pamit pulang karena Adnan tidak bisa dihubungi. Dia mencari ke tempat kerja Adnan, tapi tidak ketemu. Ketika mencari di dalam rumah, Hikran kembali mendapat gangguan. Di dalam kamar, ada 3 orang memakai baju hitam dan nisan milik Birol ada di sana. Terlihat seseorang yang duduk di atas dan berkata, "Aku juga punya anak." Hikran pun pergi keluar. Dia pergi ke tempat Huja dan menunjukkan boneka yang ia temukan. Ketika dibuka, di sana ada mantra santet dan boneka tersebut sebagai medianya. Santet itu akan membuat penderitaan kepada keturunannya secara terus-menerus. Santet ini dibuat oleh saudara perempuan ibunya. Huja pun mengatakan bahwa Hikran harus memberitahu ibunya karena santet ini akan menimbulkan penderitaan yang sangat menyakitkan. Tapi Hikran tidak mampu melakukannya karena akan membuatnya ibunya lebih sedih lagi. Di rumah ibunya, Ibu Hikran tengah memberikan obat kepada nenek. Tiba-tiba, sesuatu merasukinya dan membuat muka menjadi putih.
dan ibu Hikran pun meninggal. Neneknya pun keluar dari kamar tersebut. Sementara itu, Hikran dalam perjalanan menuju rumah neneknya. Sesampainya di rumah nenek, nenek pun mulai cerita. Dan inilah penjelasan dari semua kejadian ini. Najmiyah, ibu Hikran, iri kepada Zehra karena mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama Kulbahar dan Kulhizar. Dan suami Zehra pun ingin mempunyai anak lagi. Mereka menginginkan anak laki-laki. Najmiyah memanfaatkan situasi ini untuk menipu Zehra adiknya. Dia mengatakan bahwa ibu mertuanya mempunyai mantra untuk anak laki-laki. Ramazan dan Zehra pun datang ke rumah mereka. Mereka mengira bahwa mantra itu adalah untuk mendapatkan anak laki-laki. Tapi sebenarnya adalah santet yang akan menghabisi keluarga mereka sendiri. Neneknya pun menyuruh membawa bedeka tersebut yang kemudian diletakkan di bawah bantal. Suami yang sudah dirasuki oleh jin jahat pun membantai keluarganya, mulai dari kedua anaknya. Ramazan tidak bisa membunuh Zehra karena dia sedang sholat. Dia pun keluar dan membakar diri. Zehra yang selamat pun dibawa ke rumah Najmiyah. Di sana dia hendak melahirkan. Mereka bertiga pun mulai persalinan dan lahirlah seorang anak. Anak itu adalah Hikran. Zehra pun dibunuh dan anak itu dianggap sebagai anak dari Najmiyah. Jadi, selama ini ibu yang dianggap oleh Hikran bukanlah ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya sendiri sudah dibunuh oleh Najmiyah ketika melahirkan Hikran. Najmiyah yang mandul dan tidak bisa memiliki anak pun iri kepada Zehra. Dan orang yang melakukan bunuh diri di awal film dengan meminum air keras adalah suami dari Najmiyah. Karena sudah tidak tahan lagi dengan ibunya yang menjadi dukun dan membunuh satu keluarga. Jadi sebenarnya santet itu dibuat oleh neneknya yang bertujuan untuk menghabisi keluarga Zehra beserta keturunannya. Dan keturunannya tinggal Hikran. Maka Hikran dari kecil sudah mendapatkan gangguan goib. Hikran pulang ke rumah. Di sana dia melihat Adnan dengan wajah pucat. Dan terlihat juga keluarga yang sebenarnya dari Hikran. Dan film pun berakhir. Di film ini dijelaskan bahwa Hikran tinggal bersama arwah Adnan dan Birol selama 2 bulan. Pesan dari film ini, janganlah bersifat iri hati, karena iri hati hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Dan jika film ini tembus 500 viewers dan 500 komentar, kita bakal lanjut ke season 3. See you the next video.